Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, pertemuan kedua ini kita akan masih membahas tentang analisis klorida, cuma kita perdalam di perhitungannya begitu. Jadi setelah mahasiswa mendapatkan hasil ya, yaitu volume titran itu dalam proses titrasi, maka bagaimana ya cara untuk menghitung kadar kloridanya atau konsentrasi kloridanya dalam sampel air. Oke, ini saya eh, share dulu ya slide-nya ya. Oke, ini di mana ini? Sebentar. Mata kuliah. Oke. Oh, belum muncul nih. Sebentar. Kita share dulu. Belum muncul. Saya stop dulu aja. Oke. Perhitungan. Oke. Sorry, baru muncul. Jadi ini adalah perhitungan ya. Nanti akan kita bahas tentang perhitungan ya. Bagaimana cara kita menghitung kadar klorida setelah mahasiswa ini memperoleh hasil volume titran begitu ya dalam proses titrasi. Oke, sebelum ke sana barangkali saya akan menjelaskan tentang rumus ya. Mungkin di mata kuliah kimia air teori mahasiswa masih bingung begitu ya bagaimana sebetulnya kok muncul rumus berikut begitu ya. Jadi rumusnya kalau kita lihat seperti ini ya, kadar klorida itu satuannya miligram per liter, itu sama dengan A min B ya, kali N kali 35.450 kali faktor pengenceran per V. Nah, A ini adalah sampelnya ya, volume yang di volume eh, volume larutan AgNO3 ya yang diperlukan. Jadi volume penitrannya. Kemudian B ini volume larutan NO3 yang diperlukan untuk proses titrasi larutan blanko. Jadi untuk A ini untuk sampel, B ini untuk blanko begitu. Kemudian N ini normalitas, kemudian F itu faktor pengenceran, V itu volume sampel uji mililiter. Jadi ini volume sampel. Jadi seperti itu ya. Ini nanti bisa diperdalam lagi. Nah itu ya rumus ini itu bisa kita turunkan dari reaksi kimia yang terjadi pada proses titrasi argentometri itu sendiri untuk penentuan kadar klorida. Di dalam kimia ya, di dalam kimia itu selalu bisa kita lihat bahwa mol Cl ya, mol Cl min itu harus setara dengan mol AgNO3. Jadi Cl min itu ada di dalam sampel. Kemudian AgNO3 itu ada di dalam buret ya. Cl min ada di Erlenmeyer gitu. Nah, ini harus molnya itu harus sama. Sebuah proses titrasi kemudian menghasilkan titik akhir titrasi atau TAT itu jumlah molnya harus sama. Maka mol ini rumusnya adalah V kali N. V itu volume, N itu normalitas. Untuk Cl min maupun untuk AgNO3. Nah, volume sampel kali N normalitas Cl min. Sama dengan volume titran AgNO3 kali N AgNO3. Nah, kemudian ya, karena yang akan kita cari ini adalah normalitas Cl min, maka sama dengan, ya ini tinggal ditulis lagi, kemudian dibagi dengan V sampel. Nah, rumus ini yaitu setara dengan rumus ini, gitu ya. Jadi itu penurunannya. Jadi mahasiswa bisa sedikit ya tahu begitu ya dari mana rumus ini gitu kan. Kalau faktor pengenceran ya tinggal nanti dikalikan aja misalnya ya. Mahasiswa punya sampel, ngambil sampel nih air minum hanya 25, sedangkan butuhnya mungkin
100 mili, maka itu ya faktor pengencerannya gimana? Ya 100 bagi 25, berarti kali 4 gitu aja. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk menentukan kadar CL min dalam satuan mgCl. Jadi ini saya jelaskan juga cara untuk menentukan satuan ya, satuan dari CL min. Satuannya itu caranya di sini kan Vetitran ya. Ini rumusnya begitu ya. Vetitran AgNO3 kali N, AgNO3 kali MR per V sampel gitu kan. Nah, kemudian mg kali EMG ini adalah miligram ya, massa. Kemudian E ini ekivalen dari CL min. Kemudian dibagi dengan MR itu massa atom relatif. Massa atom molekul ya. Ada perbedaan antara AR sama MR. Kalau AR itu massa atom relatif, kalau MR itu massa molekul relatif. Kenapa dikatakan massa molekul? Karena molekul ya, bukan hanya atom begitu. Kemudian V, kemudian kali MR. Nah, oke, kemudian karena MR ini di atas ya, ada yang di atas maka ini bisa disilang gitu ya, sehingga hilang. Tinggal kemudian CL min ini adalah mempunyai ekivalen 1, tinggal dimasukkan 1. Maka muncullah Mg per V, V itu L, sehingga satuannya Mg per L. Gitu. Jadi saya kira sangat simpel ya, bagaimana cara kita menentukan, atau kenapa sih kok CL min itu satuannya Mg per liter gitu kan. Ini cara untuk membuktikan gitu ya. Oke. Kemudian di sini yang penting ya, bagaimana kita bisa mencari kadar klorida. Misalnya begini, mahasiswa sudah melakukan proses analisa klorida ya menggunakan titrasi metode argentometri MOR gitu ya. Kemudian ketemulah volume titran 10 mili gitu kan. Kemudian mahasiswa menggunakan volume sampel airnya itu 25 mili gitu kan. Kemudian normalitas AgNO3-nya atau penitrannya itu 0,01 N. Ya tinggal dimasukkan aja ya. Rumusnya adalah V kali N kali 35450 begitu ya. Tinggal dimasukkan aja volume titrannya 10 ya. Kemudian normalitas titrannya itu 0,01, kemudian dikalikan 35.450 mau dibagi 25 mili ya, kemudian akan ketemu 141,8 mg per liter. Ya di sini mahasiswa pelan-pelan ya dalam menghitung gitu ya. Memang bagi mahasiswa yang mungkin kurang menyukai matematika ini agak menjadi kendala, tapi it's okay. Silahkan Anda belajar dengan teman-teman Anda, ataupun nanti kalau ada problem bisa ditanyakan ke saya begitu ya. Jadi ini contoh satu, ini cara menentukan kadar ion klorida. Gitu ya, setelah kita ketemu volume titran. Nah, contoh yang kedua, ini nanti bisa jadi di dalam soal ya, kita ingin tahu seberapa paham sebetulnya mahasiswa. Bisa kita coba di contoh 2. Contoh 2 ini malah yang ditanya adalah volume titrannya yang digunakan jika diketahui kadar ion kloridanya 23 mg per liter. Volume sampel airnya 25 mili. Kemudian normalitas AgNO3-nya 0,02 N. Gitu. Sebetulnya sangat simpel. Tetap menggunakan rumus yang sama dengan ini. Hanya saja nanti dimasukin aja mana yang diketahui. Contoh, CL diketahui kan? CL berarti dimasukkan ke sini. Volume titran tidak. Karena itu yang memang dicari. Gitu ya. Dibiarin. Kemudian normalitas AgNO3 ada? Oh ada, dimasukin. Ini dimasukin sudah. Volume sampel dimasukin. Ya ketemu, tinggal nanti volume titran ini sama dengan, berarti kan ini dikali ini ya, 23 mg per liter dikali 25 dibagi 0,02 N kali 35.450, ketemulah 0,81 mili. Jadi volume titrannya adalah 0,81 mili. Jadi itu saya kira yang harus mahasiswa pahami tentang perhitungan analisis klorida. Jadi nanti ketika Anda bekerja di lab, Anda tidak bingung. Atau kalau Anda ingin mencari kadar kloridanya atau ingin tahu berapa volume titran, volume sampel, contoh-contoh itu barangkali Anda mulai bisa berlatih dari sekarang. Nanti di e-learning juga akan saya berikan banyak contoh atau mungkin tugas atau kuis sebagai salah satu media Anda untuk latihan begitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.